Mengucapkan selamat ya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur dengan mengadakan acara diseminasi energi untuk membangun kesadaran tentang bela negara, yaitu membangun satu sikap dan semangat agar kita membela negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa. Nah, kalau kita melihat negara ini, membela negara ini di samping aspek pertahanan keamanan, di antaranya juga aspek sosial ekonomi dan politik, dan itu ada kaitannya dengan energi, karena energi itu ada aspek ekonomi, geopolitik, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu acara ini luar biasa. Nah, apa yang bisa kita ambil dari acara tadi? Yang pertama bahwa momentum tentang transisi energi untuk membangun keenergian yang lebih bersih, yang mendorong energi terbarukan, itu harus kita pandang secara simultan. Di satu sisi ini adalah ada tuntutan perubahan, di satu sisi kita harus membangun kemampuan. Kalau tuntutan perubahan menghadirkan kebutuhan dan penambahan biaya, ongkos, kalau meningkatkan kemampuan berarti kita harus membangun sumber-sumber pendapatan baru bagi negara. Jadi kalau misalnya transisi energi dimaknai supaya energi terbarukannya bertambah jumlahnya, maka industri dalam negeri untuk menyerap lapangan kerja, kemudian meningkatkan nilai tambah, dan juga untuk mendorong perekonomian, itu juga harus dikembangkan. Jadi contohnya misalnya ada banyak peluang di Jawa Timur. Satu, peluangnya apa? Yang satu adalah bahwa di Jawa Timur ini di satu sisi memang kalau kita pakai ukuran-ukuran nasional yang makro, itu kelihatannya sudah baik-baik, tetapi kita perlu lebih detail agar misalnya di tempat-tempat yang rakyat kita belum mendapatkan akses energi itu menjadi prioritas. Yang kedua, untuk melakukan yang pelayanan seperti itu ditambah transisi ke energi yang terbarukan itu membutuhkan biaya. Sementara sekarang itu sumber pendapatan Jawa Timur salah satunya itu kan berasal dari minyak dan gas, dana bagi hasil. Kalau kemudian transisi ke depan minyak dan gas dikurangi, batu bara juga berkurang, lalu kita hanya menggunakan energi terbarukan sementara kita tidak membangun industri, berarti kita tidak mendapatkan sumber pendanaan baru untuk kedepannya. Apa yang bisa kita gunakan untuk membiayai perubahan kemajuan di negara kita atau di Jawa Timur khususnya? Itulah sebabnya yang kedua, Jawa Timur juga perlu mendorong agar industri energi terbarukan, ya, tempat-tempat yang sudah bisa menghasilkan produk-produk turbin, produk-produk generator, produk-produk fasilitas penunjang, SDM di bidang energi, itu harus dikolaborasikan supaya proyek-proyek itu berada di Jawa Timur, meskipun itu menyuplai di Jawa Timur ataupun luar Jawa Timur, sehingga orang-orang Jawa Timur itu mampu membayar pajak lebih baik, kegiatan ekonominya lebih berputar di sini, rakyat Jawa Timur juga berkembang ekonominya. Itu. Kemudian yang ketiga, kita melihat misalnya potensi-potensi yang ada di Jawa Timur, di antaranya misalnya minyak dan gas itu banyak di lautan. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan penyediaan energi sekarang itu bisa disinergikan nilai ekonominya agar nilai ekonomi itu dimanfaatkan oleh komunitas Jawa Timur. Misalnya BUMD Jawa Timur bisa kolaborasi dengan ITS atau kampus yang lain, dengan swasta, lalu menggarap potensi itu dengan lebih baik lagi. Mungkin sekarang sudah digarap, tapi masih banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan agar nilai tambah tadi bagi masyarakat Jawa Timur. Karena misalnya kalau industri migas di laut, itu banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh asing, sementara sebagiannya sudah bisa substitusi oleh kemampuan Jawa Timur, tetapi karena kita ini belum kolaborasi, yang seperti itu belum bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan. Saya kira itu banyak peluang yang bisa kita kerjakan di Jawa Timur, ya. Termasuk juga yang perlu didorong di Jawa Timur terakhir bahwa partisipating interest di migas, ya, itu sebenarnya satu sumber untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan di Jawa Timur.
dan hasil dari participation track itu berupa pendapatan tadi sebagiannya bisa dialokasikan untuk menumbuhkan industri tadi dan itu menjadi modal untuk kita bergerak maju lagi dalam transisi energi ke depan sehingga kita bergerak itu betul-betul berkesinambungan karena pengeluarannya bertambah tapi kemampuannya bertambah juga seiring. Jadi kita tidak hanya menambah beban di pundak kita tetapi juga meningkatkan kemampuan diri kita. Itu saya kira. Terima kasih. Kan itu sejak Bung Karno mencita-citakan supaya kita memiliki kemampuan penguasaan teknologi. Bahkan lembaganya sudah dibuat Batan, Bapeten, undang-undang ketenagaan nukliran juga sudah ada, amanat untuk membuat pembangkit listrik nuklir sudah ada. Tetapi karena geopolitik internasional itu dicegah untuk terjadi. Dan ini terima kasih kepada seluruh stakeholder energi di Indonesia sekarang bangkit lagi semangat untuk mendorong supaya PLTN itu bisa dimulai lagi. Nah itu saya kira kita perlu juga dalam pergaulan dunia di samping kita memperhatikan apa yang menjadi tuntutan global di satu sisi bagaimana bangsa ini tidak dikorbankan sehingga kemajuannya itu bisa kita kawal. Jangan sampai hanya karena ingin memenuhi agenda global lalu kita sendiri kehilangan kemampuan. Contohnya misalnya begini, misalnya transisi energi untuk menghasilkan energi yang bersih itu bagus sekali karena itu menyelamatkan bumi dan juga seluruh dunia. Tapi apa artinya kalau dunia ini selamat, energinya bersih, tapi kita nggak mampu bayar, rakyatnya nggak dapat pekerjaan, akhirnya banyak persoalan sosial. Terus kemudian jangan sampai dunianya maju, Indonesianya bubar, itu masalah. Baik. Baik, terima kasih Bro. Begitu ada malfunction terhadap teknologi itu, kita bisa black out. Hal yang demikian menurut saya minta teman-teman di Lemhanas dan Saswantana sudah mengkaji dampak-dampak apabila kita fail ya terhadap penguasaan teknologi dan kita menjadi teknologi customer. Kalau kita menjadi teknologi user yang di dalam arah perubahan daripada fosil menuju renewable itu juga akan meng-create sesuatu yang tidak bagus di dalam perekonomian kita ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya paling tidak memberikan satu gambaran bagaimana grand strategi kita di dalam rangka net zero di dalam persaingan global. Saya pikir itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Satya.